Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita ketemu lagi pada pertemuan kuliah hari ini. Pembahasan terkait dengan fintech market operation. Pertemuan kali ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas operasional yang terjadi di dalam pasar industri finansial teknologi. Kita akan melihat beberapa hal ya yang nanti menjadi dasar ketika sebuah industri finansial teknologi atau beberapa perusahaan yang tergabung di dalam industri finansial teknologi ketika menjalankan aktivitas operasionalnya. Baik, pertama, finansial teknologi atau fintech secara umum menggambarkan sebuah industri bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk membuat sistem keuangan menjadi lebih efisien. Fintech adalah sebuah segmen dari dunia startup yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini. Kegiatan fintech ini atau operasional fintech di beberapa perusahaan yang ada itu mulai dari metode pembayaran, kemudian transfer dana, kemudian pinjaman atau kredit, kemudian pengumpulan dana atau pengumpulan dana, hingga terkait dengan aktivitas pengelolaan aset. Artinya bahwa di setiap perusahaan yang tergabung di dalam industri fintech, ketika melaksanakan aktivitas operasionalnya, mereka berimplementasi ya atau melakukan sinergi terhadap penerapan teknologi ketika menjalankan aktivitas kegiatan usahanya. Salah satu upaya bagi setiap perusahaan yang menerapkan teknologi di dalam setiap aktivitas operasionalnya adalah ingin menciptakan sistem keuangan yang lebih efisien. Dari bermacam kegiatan yang ada ya, tadi ada metode atau kegiatan usaha pembayaran, kemudian transfer dana, kemudian peminjaman atau kredit, kemudian pengumpulan dana hingga pengelolaan aset, semuanya itu akan difungsikan atau bersinergi dengan penerapan teknologi secara optimal. Dengan adanya teknologi itu tentu akan memberikan kemudahan ya, gimana akses layanan terhadap setiap pihak yang membutuhkan perusahaan tersebut itu bisa terlayani dengan responsif, dengan cepat, dan tentu dengan aman, baik, dan mampu memberikan sesuatu hal yang memuaskan bagi pihak yang menggunakan. Kemudian yang berikutnya, dari sisi implikasi fintech, atau dengan adanya industri fintech ini, maka ada dua buah implikasi ya, atau dua dampak ya, ada dua dampak yang melatar belakangi. Jadi secara umum di dalam industri fintech itu melibatkan dua komponen. Yang pertama adalah jelas komponen teknologi, kemudian yang kedua adalah komponen dari sisi financial service atau sebuah pelayanan keuangan yang dihadirkan atau ditawarkan kepada setiap individu, baik itu nasabah atau masyarakat secara luas. Di dalam finansial teknologi itu sendiri terdapat dua implikasi ya, atau dua dampak yang terjadi. Yang pertama adalah model bisnis yang berubah. Artinya bahwa terjadi perubahan model bisnis di setiap berbagai perusahaan, terutama di lembaga keuangan ya, yang mana berbagai layanan keuangan di setiap lembaga tersebut dilakukan dalam konsep yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya dengan menerapkan secara konvensional atau secara tradisional yang secara umum dilakukan tidak terlalu mengoptimalkan teknologi, sekarang mau tidak mau harus mengoptimalkan aspek teknologi.
apalagi teknologi yang berbasis online ya, atau berbasis daring. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek fintech ini berimplikasi pada barrier to entry yang berkurang. Artinya setiap pihak yang ingin terlibat di dalam industri fintech itu tidak ada hambatan lagi untuk menciptakan aktivitas yang serupa dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang sudah hadir sebelumnya. Maka dengan barrier to entry yang melemah atau hambatan kendala yang semakin melemah inilah yang membuat pemicu ya muncul pelaku-pelaku yang unregulated yang dapat menjalankan layanan keuangannya kepada publik sebagaimana institusi yang regulated atau yang memiliki kebijakan atau memiliki aturan yang sudah ditetapkan. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya bahwa perkembangan fintech itu dari sisi regulasi mereka sudah berjalan terlebih dahulu atau secara umum fintech itu operasionalnya sudah bekerja atau industrinya sudah berjalan, tetapi regulasinya baru bermunculan atau baru muncul diterapkan setelah industri itu berjalan. Berbeda dengan beberapa industri keuangan sebelumnya, industri itu berjalan ketika sudah ada kebijakan atau aturan yang dibuat baru industri itu berjalan. Itu yang menyebabkan atau yang membedakan perkembangan industri fintech dengan industri-industri yang lainnya, terutama di aspek lembaga keuangan. Jadi dua implikasi inilah yang memberikan dampak latar belakang ya di dalam industri fintech, bagaimana setiap perusahaan bisnis tentu akan mengubah model bisnisnya ya yang tadinya beroperasi secara konvensional atau secara offline, mereka menampilkan menghadirkan tawaran layanan berbasis teknologi secara online ya atau secara daring. Kemudian yang kedua tadi ya banyak pelaku-pelaku bisnis terutama di lembaga keuangan industri yang melaksanakan atau menawarkan layanan keuangan itu mampu menghadirkan layanan keuangan sama dengan beberapa institusi yang sudah memiliki regulasi sebelumnya. Jadi sebagai contoh mungkin adalah bagaimana kita lihat ketika kita bertransaksi sudah bisa menggunakan barcode ya atau QR, kemudian bisa juga memiliki saldo yang kita depositkan di dalam sebuah aplikasi tersebut. Kemudian termasuk juga yang secara umum banyak sekali adalah peminjaman secara online. Itu bermunculan atau banyak beberapa perusahaan yang muncul atau layanan keuangan yang muncul aktivitasnya sama dengan industri atau perusahaan yang sudah memiliki regulasi sebelumnya. Itu dua implikasi yang memberikan dampak bagi industri finansial teknologi. Satu tadi adalah model bisnis yang berubah, kemudian kedua adalah semakin minimnya hambatan bagi setiap pihak untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dengan beberapa perusahaan yang sudah memiliki regulasi atau peraturan di dalam aktivitas layanan keuangan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan digital financial service atau layanan keuangan berbasis digital. Di era saat ini, apalagi dengan perkembangan fintech yang berjalan, kegiatan layanan keuangan itu dihadirkan, ditawarkan ke berbagai publik ya, dengan memberikan sesuatu yang optimal, di mana mereka pasti ingin layanan keuangan itu bisa memberikan kepercayaan, keyakinan bahwa mampu direspon secara cepat, baik, mudah, kemudian diakses juga tidak mengalami banyak hambatan atau kendala. Dari sisi digital financial service atau kegiatan ini merupakan kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga. Aktivitas ini, digital financial service, itu melalui pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, kemudian bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapatkan izin resmi atau lisensi untuk membuka cabang layanan keuangan digital. Instrumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah berupa uang elektronik atau e-cash atau e-money. Jadi
salah satu contoh ya, salah satu contoh implikasi dari digital financial service yaitu berupa layanan keuangan digital dengan instrumen berupa uang elektronik ya, yang secara umum mungkin sudah sering bisa kita gunakan ya, atau sudah sering kita gunakan dengan berbagai transaksi menggunakan e-cash atau e-money, yang mana dihadirkan oleh pihak ketiga, artinya baik itu bisa individu ya, individu secara pihak swasta ya, atau masyarakat umum, bukan karyawan dari lembaga keuangan tersebut, atau mungkin lembaga keuangan itu sendiri memiliki kemampuan teknologi ya, SDM yang cukup dan sarana prasarana yang baik untuk mampu menghadirkan uang elektronik tadi. Kemudian yang berikutnya ada perkembangan aspek transformasi digital perbankan. Bisa kita ketahui bahwa perkembangan di industri perbankan saat ini juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat ya dari sisi digitalisasi perbankan. Hampir sebagian besar bank-bank yang ada atau industri perbankan saat ini berlomba-lomba untuk menghadirkan transformasi digital keuangannya atau transformasi digital perbankannya. Digital banking di Indonesia dimulai dengan fase digital branch, yaitu adanya sarana yang secara khusus memperoleh registrasi nasabah dan pembukaan rekening secara mandiri. Digitalisasi perbankan berada dalam dua fase, yaitu kantor yang menyediakan sarana elektronik atau office digital branch, dan fase banking anywhere atau bank yang menyediakan layanan digital banking sehingga nasabah dapat menggunakan media digitalnya kapanpun dan dimanapun mereka berada. Untuk berkaitan dengan aktivitas operasional digital banking, tadi ada dua fase ya. Yang pertama adalah menyediakan layanan di kantor atau secara offline, kemudian menghadirkan sebuah sarana elektronik atau office digital branch. Ini juga hampir sebagian besar beberapa perusahaan perbankan sudah menghadirkan alat ini, sarana ini. Contohnya misalnya seperti di Bank BCA ya. Di Bank BCA itu dengan bank yang memiliki perkembangan teknologi yang paling, saya rasa paling cepat, paling baik dibandingkan, atau mungkin paling unggul terlebih dahulu atau sudah berjalan terlebih dahulu dibandingkan dengan bank lain. Mereka sudah memiliki beberapa sarana atau alat layanan ya bagi setiap nasabahnya, atau mungkin setiap individu atau masyarakat atau publik yang akan membutuhkan layanan keuangan atau layanan perbankan di Bank BCA. Apalagi yang berkembang juga di bank daerah seperti di Bank Jateng ya, itu di lobi utama Bank Jateng Pusat sudah ada ya, sudah ada Office Digital Branch. Jadi setiap pihak yang ingin melakukan transaksinya secara mandiri sudah bisa melalui sarana alat Office Digital Bank tersebut. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan banking anywhere, yaitu layanan digital banking yang bisa diakses kapan saja menggunakan sebuah platform ya. Biasanya menghadirkan sebuah platform atau aplikasi yang diunduh kemudian diinstal melalui gadget atau smartphone setiap nasabahnya atau individu, kemudian mereka bisa memanfaatkan berbagai kebutuhan layanan keuangan yang dihadirkan oleh perbankan tersebut. Itu salah satu bentuk transformasi digital di industri perbankan ya, yang saat ini semakin berkembang, semakin cepat, semua berlomba untuk menghadirkan layanan digital perbankan. Kemudian yang berikutnya dari sisi perkembangan aspek operasional transformasi teknologi keuangan. Ini bisa kita lihat bahwa secara operasional di lembaga keuangan ya, terutama ketika menerapkan teknologi untuk berbagai aktivitas operasionalnya, mereka memiliki dua komponen utama besar ya, tadi saya sampaikan ada dua implikasi. Yang pertama adalah, atau dua unsur, yang pertama adalah penerapan teknologi yang harus dipersiapkan, kemudian yang kedua adalah bagaimana menghadirkan layanan keuangan itu kepada setiap pihak yang membutuhkan akses layanan keuangan tersebut.
Kita lihat satu persatu. Untuk aspek teknologi itu ada dua unsur ya, ada fondasi dan innovation. Yang pertama di mana di fondasi itu ada 4 komponen besar ya yang harus dipersiapkan untuk menghadirkan teknologi di layanan keuangan atau di aspek keuangan. Yang pertama adalah AI dan Big Data atau Artificial Intelligence dan Big Data. Kemudian yang kedua ada Distributed Computing atau komputer yang terintegrasi. Kemudian yang keempat adalah kriptografi. Ini merupakan biometrik ya, biometrik atau mungkin sebuah layanan atau deteksi ya, analisis terkait dengan beberapa bentuk administrasi yang dipersyaratkan di dalam layanan keuangan secara digital atau secara teknologi. Kemudian yang berikutnya juga ada mobile akses internet. Artinya akses teknologi ini bisa diakses kapan saja menggunakan jaringan internet yang terkoneksi dengan mungkin adalah smartphone ya, smartphone atau melalui website. Kemudian komponen kedua ada inovasi yang dikembangkan. Satu adalah kegiatan atau penawaran yang dihadirkan adalah bentuk inovasi dari sisi ada machine learning predictive analytic. Ini adalah sebuah mesin otomatis atau teknologi yang bisa menilai atau memprediksi, menganalisa setiap pihak pengguna atau nasabah dalam hal ini atau mungkin konsumen atau masyarakat umum yang ingin memanfaatkan atau menggunakan layanan keuangan digital tersebut. Kemudian yang kedua ada distributed ledger atau blockchain. Ini merupakan jaringan komputer ya saling terintegrasi antara pihak satu perusahaan atau mungkin dalam satu perusahaan atau anak perusahaan yang saling terkait untuk memberikan layanan beberapa perintah ya, perintah dari yang dilakukan atau ditujukan oleh para konsumen atau nasabah ketika memanfaatkan layanan teknologi keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga ada smart contract dan biometrik. Contohnya adalah menghadirkan bentuk administrasi yang secara digital ya, jadi beberapa administratif sudah tidak lagi menggunakan hard file tapi sudah menggunakan soft file. Kemudian biometrik adalah deteksi terkait dengan contohnya KTP ya, karena sudah KTP, biometrik KTP itu identitas sudah terbaca dengan sistem ya, dengan teknologi. Kemudian yang keempat ada APIs, kemudian ada digital wallet itu atau yang APIs itu aplikasi ya, aplikasi atau platform berbagai layanan keuangan yang dihadirkan yang mampu kompatibel dengan smartphone setiap beberapa perusahaan-perusahaan smartphone ya. Kemudian yang berikutnya ada digital wallet, itu dompet digital yang mana menghadirkan sama kurang lebih adalah platform untuk aktivitas pembayaran ya atau dompet digital. Kemudian yang kedua dari sisi financial service ada 5 ya, ada lima beberapa penawaran yang dipersiapkan selain tadi dari sisi teknologi. Untuk teknologi keuangan juga menawarkan menghadirkan layanan keuangan dengan berbagai bentuk kegiatannya. Yang terutama adalah PAI atau payment adalah aktivitas pembayaran. Kemudian yang kedua adalah save, aktivitas menyimpan uang, menghimpun dana. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas borrow atau peminjaman atau kredit. Kemudian yang keempat adalah aktivitas manage risk atau mengelola risiko. Kemudian yang terakhir adalah get advice, itu terkait dengan bagaimana individu itu membutuhkan analisa berdasarkan kepentingan apa yang dibutuhkan dari aspek keuangan. Contohnya dari sisi get advice ini misalnya ada individu yang ingin melakukan investasi, maka mereka bisa menggunakan sebuah platform atau sebuah aplikasi untuk menilai atau mengukur atau memprediksi misalnya salah satu perusahaan saham A dengan saham B misalnya seperti itu. Nanti
aplikasi itu akan memberikan informasi ya, rekomendasi terkait dengan apa yang kita butuhkan dari analisa-analisa yang dihadirkan dalam sebuah aplikasi tersebut. Itu beberapa komponen-komponen yang ada ya, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi financial service ketika transformasi teknologi keuangan itu hadir dalam perkembangan industri finansial teknologi pada seksi atau pada saat ini. Kemudian yang berikutnya tadi ada artificial intelligence atau big data. Ini merupakan komponen yang perlu dihadirkan dari sisi aspek teknologi. Ini merupakan platform yang melayani banyak institusi keuangan di Indonesia, di mana teknologi tersebut dapat membantu sistem manajemen yang kuat di industri finansial dan dapat mengidentifikasi kelompok berisiko, misalnya adalah aktivitas ketika ada kegiatan mengajukan pinjaman di berbagai platform. Kemudian inovasi yang dapat dikembangkan berupa teknologi machine learning, predictive analytics, kemudian layanan keuangan yang dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko, dan keuntungan yang lain atau mungkin aktivitas yang lain. Jadi penerapan teknologi artificial intelligence ini digunakan atau diimplementasikan di dalam sebuah layanan keuangan berupa bentuk analisa ya atau penilaian terhadap pihak konsumen atau nasabah atau individu yang ketika akan tadi contohnya adalah mengajukan pinjaman atau peminjaman untuk melihat riwayat terkait dengan yang bersangkutan atau individu tersebut, memprediksi, kemudian menganalisa bagaimana penilaian atau kalau secara konvensional bahasa sederhananya adalah melakukan analisa kredit ya. Jadi analisa kredit itu sudah bisa diterapkan menggunakan artificial intelligence tadi. Kemudian ketika artificial intelligence itu mendeteksi beberapa resiko, maka secara sistem ketika ada individu atau nasabah yang mengajukan peminjaman atau kredit, itu bisa jadi akan ada hasil kegagalan ya atau ditolak dan seterusnya. Itu akan terbaca secara sistem atau secara teknologi. Kemudian yang kedua ada distributed computing. Ini merupakan sebuah sistem terdistribusi terdiri dari beberapa komputer otonom yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Potensi yang ada untuk mengubah pembayaran dan penyelesaian sekuritas serta fungsi back office serta substansial memotong biaya memungkinkan transaksi langsung ke bisnis atau business to business melewati perantara dan menawarkan pengganti mata uang. Inovasi yang dapat dikembangkan berupa teknologi distributed ledger atau blockchain, layanan keuangan yang dapat dikembangkan sebagai alat pembayaran, pinjaman, simpanan, kemudian manajemen risiko dan keuntungan lainnya. Terkait dengan teknologi yang dihadirkan dari sisi distributed computing ini adalah komputer yang saling terkoneksi ya dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan secara online terkait dengan perintah satu tadi perintah pembayaran atau mungkin penyelesaian sekuritas itu surat-surat berharga ya atau mungkin juga fungsi back office secara teknologi atau secara online misalnya terkait dengan pembayaran ya kemudian terkait dengan transaksi perdagangan atau transaksi yang dilakukan oleh setiap pihak individu atau bisnis to bisnis antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain dengan beberapa perintah yang ada ya di dalam sistem tersebut. Jadi contohnya begini, kalau misalnya ada pihak perusahaan yang ingin melakukan aktivitas transaksi atau penyelesaian contohnya sekuritas ya atau surat-surat berharga itu sudah saling terintegrasi. Contoh mungkin seperti kalau di perbankan itu ada sistem clearing ya. Sistem clearing itu sudah terintegrasi dengan penerapan teknologi distributed computing.
beberapa transaksi yang terjadi, mobilisasi transaksi antara bank satu dengan yang bank lain itu bisa terotomatis menggunakan sistem ini, distributed computing ini. Jadi misalnya kalau ada biaya transfer antara bank BCA ke bank Jateng misalnya, biaya itu akan terotomatisasi ya, terrekod dan langsung masuk ke dalam rekening masing-masing bank itu sendiri. Atau mungkin ketika terjadi aktivitas pembayaran transaksi perdagangan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, itu sudah memiliki koneksi berkaitan dengan aktivitas pembayaran yang dilakukan. Itu salah satu contoh penerapan distributed computing. Kemudian yang berikutnya, ini berkaitan dengan kriptografi ya. Kriptografi merupakan teknik untuk mengamankan data dari sisi kerahasiaan, kemudian keabsahan pengirim atau penerima, keaslian data, dan pertanggungjawaban telah mengirim atau menerima. Inovasi yang dapat dikembangkan berupa teknologi smart contract, kemudian ada biometrik. Layanan keuangan ini dapat dikembangkan di berbagai bentuk jenis aktivitas, baik itu alat pembayaran, pinjaman, kemudian simpanan, manajemen risiko, dan keuntungan yang lainnya. Jadi penerapan teknologi kriptografi ini tujuannya adalah tadi mengamankan data ya, mengamankan data dari pihak individu atau pihak nasabah atau konsumen yang menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Dalam hal ini adalah terkait dengan kerahasiaan dari pihak pengirim atau penerima ya, dari nasabah atau individu ketika melampirkan sebuah data secara administratif. Misalnya ketika diminta untuk melampirkan atau memfoto, mengupload sebuah KTP atau identitas, maka data itu menjadi pertanggungjawaban atau kerahasiaan dari perusahaan tersebut. Kemudian juga dari data itu ada sistem secara otomatisasi ya, muncul sebuah aplikasi ya atau sebuah form ya, sebuah form yang langsung terdeteksi di dalam smart contract. Jadi bentuk perjanjian secara kontrak, secara soft file itu sudah dihadirkan di dalam sebuah layanan tersebut, termasuk juga identifikasi biometrik. Identifikasi biometrik misalnya ketika diminta untuk melakukan selfie ya, selfie, kemudian mungkin sidik jari, kemudian juga mungkin tanda tangan secara digital ya. Jadi menampilkan sebuah kolom, kemudian kita disuruh tanda tangan di situ, kemudian itu yang nanti akan menjadi persyaratan di dalam kebutuhan secara teknologi ya, biasanya berbagai macam, baik itu untuk pembukaan rekening, peminjaman, atau mungkin transaksi dan seterusnya, itu sesuai dengan setiap masing-masing aplikasi atau platform yang dihadirkan. Intinya kalau kriptografi adalah sebuah pengamanan data atau menghadirkan administrasi data secara teknologi atau secara otomatisasi ya. Kemudian yang berikutnya ada mobil akses. Mobil akses ini adalah layanan akses internet dari internet untuk para pengguna bergerak atau mobile user atau individu yang secara umum memanfaatkan smartphone atau gadget mereka yang membutuhkan akses internet di mana saja tanpa dibatasi oleh kendala batasan ruang dan kendala tidak adanya ketersediaan kabel di lokasi pengguna atau tidak ada akses kabel ya, jadi memang secara online atau menggunakan cara jaringan internet. Kemudian mobil akses ini desentralisasi besar-besaran ini membuka pintu untuk mengarahkan transaksi person to person dan untuk pendanaan langsung perusahaan, yaitu atau kegiatan crowdfunding. Inovasi yang dikembangkan berupa teknologi ini, mobil akses biasanya adalah digital wallet, atau mungkin juga bisa layanan yang dapat dikembangkan, ada alat pembayaran, pinjaman, simpanan, manajemen risiko, dan keuntungan lainnya.
Jadi dari sisi teknologi mobil akses itu menghadirkan sebuah aplikasi atau layanan dengan konektivitas ya, atau secara terkoneksi dengan internet dalam sebuah gadget ya, atau dalam sebuah smartphone yang di sana di dalamnya ada perintah-perintah transaksi, baik itu antar bank satu dengan yang bank lain, jadi individu bank satu dengan yang lain, atau transaksi person to person, atau mungkin juga dari sisi aktivitas pendanaan. Misalnya ada perusahaan crowdfunding, kita bisa menyertakan dana ya, atau menitipkan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Misalnya kalau crowdfunding ini tujuannya berbasis sosial ya. Kalau misalnya kalau ada sebuah musibah atau bencana, kita bisa mendonasikan dana kita ke perusahaan-perusahaan crowdfunding. Termasuk juga ada kemanfaatan teknologi mobil akses ini dalam bentuk digital wallet ya. Digital wallet ketika misalnya kita untuk berbelanja, bertransaksi, untuk pembayaran misalnya kebutuhan pembayaran pulsa, listrik, dan seterusnya, itu kita bisa menerapkan digital wallet ini. Itu salah satu contoh penerapan teknologinya dari sisi mobil akses. Kemudian yang berikutnya lagi adalah layanan keuangan digital. Jadi hampir sebagian besar industri keuangan ya sekarang sudah merambah atau berkembang pesat dengan adanya digitalisasi. Terkait dengan layanan keuangan digital ini, Bank Indonesia atau dari aspek industri perbankan telah menggunakan istilah brackless banking ya. Artinya bank yang tanpa kantor atau bank yang sudah menampilkan bentuk aktivitasnya, kantornya, kegiatannya secara digital. Itu sudah berkembang dari tahun 2011 yang kemudian diganti menjadi mobile payment service pada awal tahun 2014. Artinya bahwa hampir sebagian besar bank-bank atau industri perbankan khususnya ya, itu sudah menampilkan sebuah platform atau aplikasi layanan di dalam smartphone kita masing-masing ya, smartphone setiap pihak individu atau masyarakat luas untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka inginkan. Fasilitas layanan keuangan digital ini memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Artinya banyak manfaat yang diperoleh ketika layanan digital ini bisa dihadirkan di dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, sudah banyak beberapa perusahaan-perusahaan perbankan yang menghadirkan tadi brackless banking maupun mobile payment service ya. Artinya ada beberapa perusahaan perbankan yang mungkin kantornya hanya satu, kemudian mereka tapi bisa mengakses kegiatan usahanya ke berbagai wilayah atau daerah, bahkan bukan hanya nasional tapi juga internasional. Seperti contoh ada beberapa bank digital ya, ada Bank Jago, kemudian ada TMW Tomorrow ya dari Bank UB ya, kemudian juga ada beberapa perusahaan-perusahaan bank digital lain yang bermunculan, termasuk Bank BCA ya sudah menghadirkan kesiapan ini karena itu mau tidak mau setiap perbankan mempersiapkan layanan keuangan secara digital tadi atau brackless banking ya, di mana setiap pihak mampu atau dapat mengakses kebutuhan layanan perbankan di mana saja, kapan saja, dan tanpa batas. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan manfaat layanan keuangan digital. Ya, tadi dari layanan keuangan digital banyak beberapa manfaat. Yang pertama bagi konsumen adalah membuat transaksi keuangan menjadi lebih efisien, aman, dan sangat cepat. Kemudian risiko kehilangan uang menjadi lebih rendah. Ya, jadi ketika hadir layanan keuangan digital bagi konsumen atau bagi nasabah terutama ya, itu bisa merasakan ya efisiensi ketika bertransaksi, aman, kemudian responsif, kemudian juga ada tidak ada risiko kehilangan uang yang
yang mengkhawatirkan atau risiko kehilangan uang menjadi lebih rendah. Artinya ketika kita bertransaksi hanya secara online ya, secara daring. Kemudian beberapa kebutuhan juga bisa diakses melalui layanan keuangan tersebut di setiap masing-masing aplikasi lembaga keuangan, terutama di perbankan. Kemudian keuntungan atau manfaat bagi penyedia layanan atau pihak yang menghadirkan layanan tersebut. Tentu layanan keuangan digital memberikan peluang untuk mengakses pasar yang baru serta memperkenalkan layanan baru untuk transaksi yang bernilai kecil tapi frekuensinya tinggi. Dapat dikatakan bagi penyedia layanan kegiatan ini juga merupakan peluang untuk cross-selling antar penyedia layanan. Artinya penyedia layanan juga mendapatkan keuntungan ya. Jadi mereka bisa mengakses pasar baru bagi kegiatan bisnis mereka yang dijalankan, baik itu secara mandiri dari lembaga keuangan tersebut atau juga bermitra dengan penyedia layanan atau pihak ketiga tadi. Jadi selain bank itu mendapatkan market share, mangsa pasar yang lebih meluas, kemudian juga menawarkan berbagai layanan yang nantinya bisa dioptimalkan oleh berbagai pihak dengan sebuah aplikasi yang dihadirkan. Kemudian juga penyedia layanan juga bisa saling cross-selling ya, atau saling bekerja sama untuk menghadirkan layanan-layanan terbaik kepada pihak yang membutuhkan tadi. Jadi kalau misalnya ada lembaga perbankan ingin menghadirkan layanan layanan tertentu misalnya, atau layanan misalnya ada peminjaman, itu bisa bekerja sama dengan penyedia layanan pihak lain misalnya yang memiliki kemampuan lebih unggul dari sisi misalnya sarana prasarana atau mungkin SDM dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, secara umum ini manfaat bagi masyarakat luas ya, atau manfaat secara umum. Yang pertama adalah dapat membantu pengusaha mikro yang paling rentan dengan transfer tunai sebagai salah satu alat pembayaran non-tunai serta menghindari kebocoran dana. Jadi artinya setiap pihak atau masyarakat luas, apalagi para pelaku mikro ya, para pelaku usaha memudahkan dalam aktivitas transaksi, kemudian juga mampu menghindari terjadinya kebocoran dana. Artinya dana itu juga bisa terkontrol dengan baik karena ada terrekod ya ketika melakukan aktivitas perdagangan atau aktivitas bisnis yang dijalankan. Itu memberikan kemudahan mereka untuk melakukan manajemen dana bagi perusahaan bisnis mereka atau bagi setiap aktivitas usaha yang dilakukan. Itu beberapa manfaat layanan keuangan digital yang dihadirkan, termasuk beberapa hal tadi ada teknologi-teknologi yang diciptakan, baik penerapannya, kemudian kegiatan operasionalnya, kemudian contoh beberapa aktivitas yang dijalankan, yang mana pada periode ke depan juga akan semakin berkembang dan persaingannya juga akan semakin ketat karena saat ini berlomba-lomba beberapa lembaga keuangan atau industri keuangan melakukan banyak transformasi yang tadinya tadi ya model bisnisnya konvensional atau secara offline sekarang sudah berbasis teknologi. Kemudian pihak-pihak yang ingin menghadirkan layanan keuangan secara teknologi sudah tidak ada hambatan lagi karena mereka mampu menjalankan kegiatan yang sama dengan instansi atau perusahaan yang sudah hadir sebelumnya. Apalagi sudah berjalan ya dengan munculnya peraturan dari Bank Indonesia maupun dari OJK bagi setiap pihak yang terlibat di dalam industri finansial teknologi. Baik, itu teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi pada perkuliahan hari ini atau pertemuan hari ini, tadi berkaitan dengan layanan fintech atau aktivitas operasional di dalam pasar fintech. Banyak beberapa yang dijalankan, kemudian penerapan teknologi yang dihadirkan ya, tadi dari artificial intelligence, kemudian distributed computing, kemudian ada kriptografi, kemudian ada mobil akses internet,
kemudian ada layanan keuangan yang dihadirkan, kemudian termasuk beberapa jenis kegiatan usaha yang ditawarkan atau yang dihadirkan kepada pihak masyarakat secara luas atau kepada publik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian pada pertemuan hari ini berkaitan dengan pokok bahasan terkait dengan fintech market operation. Nanti jika ada hal-hal yang masih belum jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan ya melalui chat di forum kelas SIAKAD. Nanti silahkan bisa memanfaatkan chat forum kelas SIAKAD untuk mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan di situ. Baik, saya rasa cukup sekian untuk sesi pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Tetap semangat. Salam sehat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.